wabarakatuh. Kembali dengan saya Teguh Muhammad Ali melaporkan dari Danau Tiberias dan Rahmat Fadilah, tim Jelajah Bumi Para Nabi, dan juga Jamal Selfiti dan juga Walid dan tim kami lainnya di berbagai negeri, Mesir, Kairo, Jordan, dan juga di Palestina. Baik, kita akan melihat sekitar Danau Tiberias yang salah satu tanda dari akhir zaman, yang dimana mengeringnya Danau Tiberias akan keluarnya Ad-Dajjal, ya. Salah satu tanda kiamat dan keluarnya Dajjal ini ada di sini. Airnya berawal kurang lebih dari sini, sekarang sudah surut sekitar hampir 700 sampai 1 kilometer kalau kita lihat di depan sana sejauh mata memandang, dan air ini sudah mulai mengering kembali. Kita bisa lihat tanah yang basah ini sudah sampai ke depan sini. Ini tanah yang kering, ya, dan ini tanah yang basah. Dan di sana itu ada dataran tinggi Golan dari negara Syria, dan juga di sebelah kanan kita negara Jordan, dan di sebelah sana Yerusalem, Jordan, Syria seberangnya. Danau Tiberias ini dikuasai hampir 90% oleh pemerintah Israel, dan kurang lebih 10% bahkan tidak sampai oleh Jordan. Baik, mungkin akan ada sedikit cerita bagaimana salah satu tanda akhir zaman dan keluarnya Dajjal. Silakan bercerita Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, masyarakat Indonesia? Di sini kami sudah sampai di Danau Tiberias. Ini adalah salah satu tanda akan keluarnya tanda kiamat besar, yaitu mengeringnya Danau Tiberias. Di dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 8 Kitabul Fitan, dikisahkan bahwa sahabat Nabi yang mulia yang bernama Tamim Ad-Dari, asalnya adalah seorang Nasrani. Beliau pergi berlayar, ya, ke timur kota Madinah, yaitu beliau terombang-ambing oleh gelombang selama 1 minggu. Kemudian beliau terdampar di satu pulau di timur kota Madinah. Wallahu alam, apakah itu di Teluk Arab atau di timur Laut Samudra Hindia. Kemudian di pulau itu beliau bertemu dengan makhluk yang sangat aneh yang bernama Jasasa. Kemudian Jasasa memerintahkan Tamim Ad-Dari untuk menemui seseorang yang akan bertanya 4 pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Akhirnya Tamim Ad-Dari bertemulah dengan sosok yang sangat misterius, dan digambarkan oleh Tamim Ad-Dari adalah sosok yang sangat-sangat besar, manusia yang sangat besar, berambut keriting ikal kecil-kecil, kemudian matanya kedua-duanya hampir keluar, tapi yang sebelah kanan itu seperti anggur, pice. Di antara 2 pelepisnya tertulis kalimat kafaro, artinya kafir. Dan sosok itu adalah, kita ketahui dan kita maklumi, adalah Dajjal. Kemudian Tamim Ad-Dari ditanya oleh sosok Dajjal itu. Yang pertama, apakah air mata Zugar, apakah Rasulullah atau utusan Allah, seorang laki-laki dari kota yang bernama negeri Hijaz, seorang laki-laki sudah diutus di negeri Hijaz yang mengaku sebagai utusan, dia tidak bisa baca dan tulis? Kemudian Tamim menjawab, iya, ada. Dia di kota Mekah, kemudian sekarang tinggal di kota Yasrib atau di kota Madinah. Yang kedua, apakah air mata Zugar masih mengeluarkan air? Iya, sekarang masih mengeluarkan air. Kita tahu bahwa air mata Zugar berada di Jordania, dan kami kemarin bersama Pak Ali dan tim Jelajah Para Rasul datang ke air mata Zugar dan sudah mengering airnya. Yang ketiga, apakah kurma di tanah Baisan masih mengeluarkan buah? Oh iya, sekarang kurma di tanah Baisan masih mengeluarkan buah, jawab Tamim Ad-Dari. Sebentar lagi dia tidak akan mengeluarkan buah. Kemudian pertanyaan keempat, apakah Danau At-Tabariyah masih mengeluarkan air dan dialiri oleh sawah dan kebun? Oh masih. Sebentar lagi akan mengering. Sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, danau ini sudah mulai mengering. Berarti dengan hadis ini kita akan menantikan tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Ad-Dajjal. Maka dari itu kita sebagai umat Islam
sebagai umat muslim harus membaca tanda-tanda zaman bahwa kita akan datang, akan menantikan tanda kiamat besar, yaitu fitnah Dajjal. Waspadalah, waspadalah, ikuti apa kata ulama, ikuti pada apa kata Quran dan hadis, segera mengkaji tentang bab-bab fitnah Dajjal, maka insya Allah dengan doa kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Demikian laporan kami dari Danau Tiberias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari Dajjal? Cara menghindari Dajjal itu dengan doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Doa itu dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, selesai tahiyat akhir sebelum salam. Dan kemudian ada lagi yang kedua adalah membaca surat Kahfi, 10 surat Kahfi, 10 awal surat Al-Kahfi. Harus dihafal. nomor 1 sampai 10. Ya, dibaca atau dihafal, tapi Nabi menyarankan untuk dihafal. Lebih bagus, lebih afdol. Mulai sekarang dan seterusnya kita baca, kita hafalkan surat Kahfi, insya Allah kita akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Bahkan kemarin tadi siang ya Tadi ada siang imam kita mampir di Babu Ludin atau kota Ludin, yang kota itu di dalam hadis juga termaktub bahwa kota itu adalah kota yang akan dibunuhnya Dajjal, sang pendusta, sang pembohong, sang durjana, ya sumber fitnah, ya, raja kekafiran Dajjal yang memperbakandakan dirinya sebagai Tuhan. Dia akan dibunuh melalui tangan Isa Nabi SAW di kota Ludin. Tadi kita datangi. Imam Masjid Kota Ludin mengatakan, mulai saat ini saya memerintahkan dan seterusnya kepada Anda untuk selalu membaca 10 awal surat Al-Kahfi, menghafalkannya dan mengamalkannya. Karena saya sudah perintahkan kepada seluruh kota Ludin, orang muslim di kota Ludin, untuk membaca, menghafalkan dan membacanya setiap saat untuk berlindung dari fitnah Dajjal berdasarkan petunjuk Rasulullah bahwa kita harus membaca surat Kahfi 10 ayat pertama itu untuk selamat dari fitnah Dajjal. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat. Kami tim Jelajah Bumi Para Nabi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Bila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya Teguh Muhammad Ali dan Rahmat Fadilah melaporkan dari Danau Tiberias.